Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak solih-solihah. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Hari ini Ustazah akan membahas soal-soal pada bab 1 dan 2 materi sejarah kebudayaan Islam ya. Silakan anak-anak langsung jawab pada LKS-nya masing-masing. Nomor 1, Siti Aminah meninggal dunia saat Nabi Muhammad berusia 6 tahun. Setelah Siti Aminah meninggal, Nabi Muhammad diasuh oleh kakeknya yang bernama Abdul Muthalib. Nomor 2, perhatikan nama berikut. 1. Abdullah bin Abdul Muthalib. 2. Abdul Muthalib. 3. Halimah. 4. Abu Jahal. Berdasarkan nama-nama tersebut, orang yang pernah mengasuh Nabi Muhammad SAW ditunjukkan oleh nomor Abdul Muthalib dan Halimah. Abdul Muthalib ini kakeknya, Halimah ini yang menyusui Nabi Muhammad. Nah, kalau yang nomor 1, Abdullah itu adalah ayah Nabi Muhammad. Ayah Nabi Muhammad ini sudah meninggal ketika Nabi Muhammad masih di dalam kandungan. Nomor 3, Nabi Muhammad diajak ke negeri Syam untuk berniaga oleh Abu Thalib, yaitu pamannya. Nomor 4, Nabi Muhammad SAW mendapat kepercayaan untuk membawa barang dagangan Khadijah ke negeri Syam pada usia 25 tahun. Nomor 5, Nabi Muhammad SAW memang dikenal sebagai orang yang sangat jujur. Bahkan beliau dijuluki sebagai Al-Amin. Nomor 6, Khadijah menikah dengan Nabi Muhammad saat berumur 40 tahun. Jadi saat itu Khadijah sudah berusia 40 tahun dan Nabi Muhammad masih berusia 25 tahun. Nomor 7, pada tahun kelima sebelum kenabian ada suatu peristiwa di Mekah, yaitu peristiwa Mekah dilanda banjir besar ya, sehingga Ka'bah itu mengalami renovasi anak-anak. Nomor 8, orang yang menjadi arsitek Ka'bah adalah orang Romawi, dari Romawi ya. Nomor 9, orang yang berkata bahwa siapa yang pertama kali masuk lewat pintu masjid itulah orang yang memimpin peletakan Hajar Aswad adalah yang D. Abu Umayyah. Kita lanjut ke halaman selanjutnya, yaitu halaman 17 ya. Nomor 10, di bawah ini sifat-sifat Nabi Muhammad SAW kecuali berarti yang bukan ya anak-anak, berarti yang A. Nabi Muhammad tidak sombong, kecuali yang A. Nomor 11, Nabi Muhammad SAW lahir di kota Mekkah. Kalau meninggalnya Nabi Muhammad di kota Madinah ya anak-anak. Kemudian nomor 12, Al-Amin artinya orang yang dapat dipercaya, yang B. Ini julukan untuk Nabi Muhammad karena Nabi Muhammad itu terkenal dengan kejujurannya dan dapat dipercaya itu tadi anak-anak. Kemudian nomor 13, Nabi Muhammad meninggal dunia saat beliau berusia 6 tahun. Jadi Siti Aminah ini ibunda Nabi Muhammad meninggal pada usia saat Nabi Muhammad berusia 6 tahun. Nomor 14, paman Nabi Muhammad SAW yang merawat dan mengajaknya berdagang adalah A. Abu Thalib. Ini Nabi Muhammad dirawat oleh Abu Thalib ini ketika usia 8 tahun ya anak-anak sampai dewasa. Yang sebelumnya dirawat oleh kakeknya ketika ibunda Nabi Muhammad meninggal. Nomor 15, seorang saudagar kaya di kota Mekah yang bersimpati dengan cara dagang Nabi Muhammad adalah Khadijah, yang A. Nomor 16, Nabi Muhammad SAW dipercaya untuk berdagang oleh Khadijah dan ditemani oleh Maisyarah. Nomor 17, perhatikan nama-nama berikut. 1. Aminah, 2. Aisyah, 3. Abdullah, 4. Ruqayyah. Nama putra dan putri Nabi Muhammad dengan Khadijah ditunjukkan oleh nomor
Kalau Aminah itu ibunya, kalau Aisyah itu istrinya. Nah, yang betul adalah yang nomor 3 dan 4 ya anak-anak, Abdullah dan Ruqayyah. Nomor 18, berikut ini sifat-sifat berdagang Nabi Muhammad kecuali yang D, malas ya. Nomor 19, nama batu hitam yang diletakkan di samping Ka'bah adalah Hajar Aswad. Ini batunya berwarna hitam ya anak-anak, ada di Ka'bah. Nomor 20, penduduk Mekah melihat pribadi Nabi Muhammad SAW adalah pribadi yang baik dan dapat dipercaya, sehingga mereka menjulukinya dengan nama Al-Amin. Nomor 21, seorang wanita yang terkenal sebagai pedagang kaya raya adalah A. Khadijah. Nomor 22, kejujuran dan kesederhanaan Nabi Muhammad membuat masyarakat menjadi mempercayainya anak-anak. Jadi Nabi Muhammad ini akhirnya dipercaya ya karena sifat jujurnya dan perilaku yang terpuji. Nomor 23, nama paman Nabi yang selalu menghina Nabi dan tercantum di dalam Al-Quran surat Al-Lahab adalah Abu Lahab yang C. Jadi Abu Lahab ini merupakan paman Nabi yang menentang ajaran Nabi dan selalu menghina Nabi Muhammad. Nomor 24, salah satu orang yang kagum dengan cara berdagang Nabi Muhammad SAW adalah Khadijah. Ini ada ya di soal yang sebelumnya tadi anak-anak. Nomor 25, hal yang selalu dikatakan Nabi Muhammad SAW kepada para pembelinya adalah A. Kondisi barang yang dijual. Jadi anak-anak, Nabi Muhammad ini kan terkenal jujur. Jadi kondisi barang yang dijual itu beliau selalu mengatakan kondisi yang sebenarnya. Kita masuk ke halaman selanjutnya ya anak-anak, halaman 18. Nomor 1, Nabi Muhammad SAW terlahir dalam suasana masyarakat jahiliyah. Jadi masyarakat jahiliyah ini berarti mereka masih belum memeluk agama Islam dan masih pada masa kebodohan anak-anak. Pada masa masyarakat ini masih berfoya-foya dan masih banyak masyarakat yang melakukan perbuatan tercela. Nomor 2, Nabi Muhammad menikah dengan Khadijah saat berumur 25 tahun. Nabi Muhammad berusia 25 tahun dan Khadijah berusia 40 tahun. Nomor 3, Khadijah menyuruh Nabi Muhammad SAW untuk menjualkan barang-barang dagangannya ke Suriah. Nomor 4, Khadijah menikah dengan Nabi Muhammad dengan mas kawin 20 ekor unta muda, sangat banyak ya anak-anak. Kemudian nomor 5, Abdul Muthalib mengasuh Nabi Muhammad SAW selama 2 tahun. Abdul Muthalib ini adalah kakeknya. Kakeknya mengasuh Nabi Muhammad mulai usia 6 tahun sampai usia 8 tahun, jadi 2 tahun. Nomor 6, putri Nabi Muhammad SAW yang masih hidup hingga beliau wafat adalah Fatimah. Dan ini merupakan putri kesayangan Nabi Muhammad ya anak-anak. Nomor 7, Nabi Muhammad SAW menjadi yatim piatu saat berusia 6 tahun. Jadi ketika Nabi dalam kandungan sudah ditinggal oleh ayahnya, meninggal, dan pada usia 6 tahun Nabi Muhammad juga meninggal oleh ibunya. Sifat Rasul yang artinya dapat dipercaya atau terpercaya adalah amanah. Nomor 9, ibunda Nabi Muhammad SAW bernama Siti Aminah. Nomor 10, Nabi Muhammad SAW dipercaya meletakkan kembali Hajar Aswad pada usia 35 tahun. Peristiwa ini dikarenakan di Mekah atau di Ka'bah itu sedang direnovasi setelah terjadi banjir bandang. Kita lanjut ke soal latihan di bab 2 ya anak-anak. Nomor 1, keluarga Nabi Muhammad SAW berasal dari suku Quraisy. Nomor 2, kaum jahiliyah menyembah berhala, jadi belum menyembah Allah ya anak-anak. Di sini masih pada zaman kebodohan. Nomor 3, jiwa dan raga Nabi Muhammad sejak kecil selalu bersih.
Nomor 4, saat bulan Ramadan, Nabi Muhammad SAW beruzlah sebulan penuh di Gua Hiro, dan ini merupakan tempat pertama kali Nabi Muhammad menerima wahyu yang pertama. Nomor 5, uzlah dan tafakur yang dilakukan Nabi Muhammad SAW adalah memikirkan dan merenungkan keadaan penduduk Mekah, karena mereka masih menyembah berhala dan melakukan perbuatan yang tercela. Nomor 16, pada tanggal 17 Ramadan, Nabi Muhammad melihat titik-titik di Gua Hiro. Ini merupakan sosok malaikat Jibril yang akan menyampaikan wahyu pertama kepada Nabi Muhammad. Nomor 7, orang yang menyelimuti dan menenangkan Nabi Muhammad SAW ketika beliau menerima wahyu adalah Khadijah, istri Nabi Muhammad. Nomor 8, Khadijah mengajak Nabi Muhammad SAW untuk bertemu dengan pamannya yang bernama Waraqah bin Naufal. Pamannya ini adalah seorang ahli kitab Taurat dan Injil. Nomor 9, tradisi peringatan penerimaan wahyu pertama dilaksanakan pada malam ke-17 bulan Ramadan yang biasa disebut Nuzulul Quran atau malam turunnya Al-Quran. Nomor 10, perhatikan data berikut. 1. Fasbir. 2. Warabbaka. 3. Walirabbika. 4. Wa anzir. Berdasarkan data tersebut yang termasuk lafal dalam Quran surat Al-Mudaththir ayat 7 ditunjukkan oleh nomor 1 dan 3. Jawabannya yang B ya anak-anak. Ini ada di ayat 7 yang berbunyi walirabbika fasbir. Kita lanjut di nomor 11 ya anak-anak. Nabi Muhammad adalah keturunan dari Bani Hashim. Nomor 12, Nabi Muhammad SAW bertafakur pada usia menjelang 40 tahun. Di mana di usia 40 tahun ini Nabi Muhammad juga diangkat menjadi Rasul. Nomor 13, tempat yang digunakan Nabi Muhammad SAW untuk bertafakur adalah Gua Hiro. Nomor 14, perhatikan pernyataan berikut. 1. Berjudi. 2. Foya-foya. 3. Saling membantu. 4. Beribadah. Berdasarkan pernyataan yang termasuk perilaku jahiliyah ditunjukkan oleh nomor 1 dan 2. Berjudi dan berfoya-foya. Nomor 15, beribadah selama beberapa malam dan menjauhkan diri dari dosa disebut tahanus. Kalau tahayul itu berarti sesuatu yang tidak dipercaya kebenarannya atau hayalan. Kalau beruzlah ini menarik diri dari keramaian. Jadi yang paling betul adalah yang D. Nomor 16, Nabi Muhammad SAW melihat cahaya terang benderang di Gua Hiro pada tanggal 17 Ramadan, dan ini pertama kalinya Al-Quran turun. Nomor 17, malaikat yang bertugas menyampaikan wahyu adalah malaikat Jibril. Nomor 18, perhatikan data berikut. Nomor 1, warrujza fahzur. Nomor 2, al-insana min alaq. Nomor 3, warabbuka fakabbir. Nomor 4, bihijaratim min sijil. Berdasarkan data tersebut yang termasuk ayat dalam Quran surat Al-Mudaththir ditunjukkan oleh nomor 1 dan 3. Nomor 19, malaikat yang mendapat julukan An-Namus Al-Akbar adalah malaikat Jibril. Nomor 20, wahyu kedua Nabi Muhammad SAW adalah surat C. Al-Mudaththir 1-7. Nomor 21, tafakur yang dilakukan Nabi Muhammad SAW bertujuan untuk menjauhkan jiwa dan raganya dari urusan keduniawian. Nomor 22, tempat pada gambar di atas adalah Gua Hiro. Nah, ini sangat tinggi anak-anak untuk mencapai ini. Nomor 23, wahyu pertama Nabi Muhammad SAW adalah surat Al-Alaq ayat 1-5 yang diperintahkan untuk membaca. Nomor 24, pada wahyu pertama malaikat Jibril datang dan meminta Nabi Muhammad untuk membaca yang A. Nomor 25, kitab suci umat Islam adalah Al-Quran yang wajib kita imani sebagai iman yang ketiga.
Lanjut Romawi B1, tempat penerimaan wahyu pertama Nabi Muhammad SAW adalah di Gua Hira. Nomor 2, istri Nabi Muhammad SAW yang menyelimuti ketika ketakutan mendengar suara gemuruh dari langit adalah Khadijah. Nomor 3, tafakur artinya adalah berpikir dan merenung meminta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Nomor 4, Gua Hira terletak di Jabal Nur, sekitar 3 km dari Mekah. Nomor 5, lafal Wathiya Baka Fatohir termasuk ayat ke-4 surat Al-Mudassir. Berdasarkan surat Al-Alaq, manusia diciptakan dari segumpal darah. Ini ada di surat Al-Alaq ayat ke-2. Nomor 7, orang Nasrani yang memiliki pengetahuan luas tentang isi kitab Taurat dan kitab Injil adalah Waraqah bin Naufal, paman dari Khadijah. Nomor 8, peristiwa penerimaan wahyu pertama di Gua Hira terjadi pada tanggal 17 Ramadan atau 6 Agustus 611 Masehi. Nomor 9, Allah Subhanahu wa taala telah memilih dan mengangkat Nabi Muhammad SAW menjadi rasul dan nabi pada usia 40 tahun. Nomor 10, sebelum menerima wahyu, Nabi Muhammad SAW sering merenung beribadah seperti yang dilakukan oleh Nabi. Untuk nomor 10 ini tidak ada jawabannya ya anak-anak, jadi bonus. Jangan lupa dicatat di LKS-nya masing-masing ya anak-anak untuk belajar persiapan PTS. Kurang lebihnya Ustazah mohon maaf. Jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.